Teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk tutorial pembukaan throttle body ya. Service throttle body untuk motor Matic ya, Honda. Nah, ini penampakan throttle bodinya. Nah, ini seperti ini ya. Oke guys, Jangan lupa subscribe dan like akang channel otomotif. Oke guys, jangan lupa subscribe dan like channel akang otomotif. Mantap. Mantap. Lihat sini dong. Dadah. Dadah. Sekilas pengenalan untuk sistem yang ada di sistem komponen-komponen ya, yang ada di sini, sensor-sensornya. Yang di atas ini adalah cuk otomatis atau sensor IACV ya. Kemudian ini sensor TPS. Nah, dan yang ada di sini adalah ini teman-teman, sensor injektor ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk pengenalan fungsi-fungsinya teman-teman, untuk IACV ini adalah sensor cuk otomatis ya, atau cuk pada motor-motor manual seperti motor-motor bebek. Itu pada zaman dulu sebelum injeksi itu ada namanya sistem cuk yang kita tarik kadang-kadang ya, untuk membuka udara, untuk memperkaya udara pada saat pagi hari jika motor itu susah hidup. Nah, ini juga ada seperti itu. Namun sistem cuk ini adalah udah sistem otomatis. Di saat motor baru dinyalakan, maka dia akan membuka secara otomatis dalam beberapa detik, kemudian akan menutup kembali seperti itu. Nah, kalau untuk sensor TPS ini throttle ya, jadi sensor untuk mendeteksi bukaan gas. Nah, seperti ini, di saat gas dibuka berapa sekian derajat akan dibaca oleh sensor TPS ini. Nah, sensor TPS ini akan mengirim sinyal ke ECU. Nah, di saat dia akan ngirim sinyal ke ECU akan membaca bukaan gas sekian persen atau sekian derajat, ya kan? Ya, yang di dalam sini ada butterfly ini. Nah, di saat terbaca bukaan berapa persen untuk throttle ini, si ECU akan mengirim sinyal ke pompa injeksi. Nah, dari pompa injeksi disitulah misalkan ada percampuran bahan bakar dan udara ya, yang diharapkan terjadinya pembakaran sempurna. Nah, jadi sensor TPS ini sangat berpengaruh sekali pada sistem pembakaran, karena sensor utamanya atau sensor penggerak pendeteksi berapa bukaan gasnya itu dari dia. Kemudian akan diinfokan ke ECU. ECU akan menginfokan ke pompa injeksi untuk menyemprotkan sekian volume bahan bakarnya sesuai dengan bukaan si gas. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk injektor sendiri, untuk yang bit ini mempunyai 6 lubang ya. Nggak kelihatan sih teman-teman, kecil sekali nih. Kamera saya nggak bisa di zoom. Nah ya, pokoknya di sini ada 6 lubang. Untuk servisnya, yakinkan 6 lubang ini tidak mampet. Harus benar-benar plong atau bersih ya. Kita semprot pakai kompresor atau carbo cleaner, nanti kita bersihkan di bagian injektor ini, karena ini berperan penting untuk proses pengabutan juga ini. Jadi injektor ini kalau pengabutannya bagus di ruang bakar, maka bagus juga untuk pembakaran. Nah, tapi harus diimbangi dengan pengapian. Nah, pengapiannya ini dari busi. Kalau busi kita nggak, performanya kurang bagus, dari sistem bahan bakar bagus, ya sama juga nggak bakal terjadi pembakaran yang ibaratnya sempurna seperti itu. Jadi busi pengapian harus bagus, dari sistem penyemprotan bahan bakar harus bagus, baru didapatkan performa yang mangap atau mantap seperti itu. Sekarang kita akan melakukan pembongkarannya. Nah, jadi seperti apa caranya?
Nah, langkah pertama kita buka dulu sensor ya. Kita buka dulu sensornya, sensor RCP ini menggunakan kunci L. L bintang ya. Nah, saran dan tipsnya supaya tidak dol ya, kebanyakan karena orang-orang yang buka sensor ini pasti akan dol. Nah, gitu kan. Karena ini apalagi yang masih belum pernah dibuka dari dealer gitu kan. Jadi langkah pertama kalau saran dari saya, lakukan pengetokan atau pemukulan dulu pada skrup ini ya, agar thread yang terkunci atau thread yang sudah terkunci itu dia bisa, ibarat katanya ada getaran lah atau ada gerakan sedikit. Jadi pada saat kita buka dia enak gitu kan, kita nggak tahu ya di dalam thread ini ada karat atau apa gitu. Nah, jadi kita lakukan pemukulan seperti ini pelan-pelan aja. Nah, kemudian satunya. Kemudian yang di bagian untuk pembukaan bagi dua ini antara manifold ini dengan manifold sebelah sini, kita pukul juga ini ya, nggak usah kuat-kuat ya. Kemudian menggunakan ini ya, yakinkan duduk dengan benar, jangan sampai slack. Kemudian kita buka pelan. Nah, oke. Nah, ini untuk di dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, dia seperti ini teman-teman. Untuk posisinya mungkin buat teman-teman yang baru buka bingung, nah seperti ini posisinya ya. Nah, di saat ini dapat arus atau power ya 12 volt, maka dia akan langsung bergerak mundur seperti itu. Kemudian akan tutup lagi. Kemudian akan bergerak lagi seperti ini dan akan nutup lagi. Nah, normalnya dia akan nutup seperti ini. Pada saat kita start pertama itu langsung dia akan membuka jalur dan akan menarik seperti ini. Set. Nah, akan memperkaya jalur udara. Nah, yang masuk dari sini akan memperkaya untuk masuk ke area manifold dan masuk ke ruang engine. Oke, lanjut. Kita akan membagi dua. Kita buka yang ini ya, kunci 8. Kalau sudah kendor baru kita buka pakai ini. Nah, ini juga teman-teman untuk hal yang penting untuk yang pemula. Nah, ini khusus untuk yang pemula ya. Terkadang setelah kita bongkar gitu kan, bingung arahnya ini sebelah mana. Jadi kalau untuk yang pemula usahakan berikan tanda. Ya, ini khusus untuk yang pemula ini ya. Kita garis seperti ini, perhatikan. Nah, kita beri tanda seperti ini ya, garis seperti ini, agar nanti pada saat kita proses perakitan, oh ini tadi tandanya seperti ini gitu. Untuk khusus untuk yang pemula ya, karena terkadang kalau baru pertama bongkar itu bingung teman-teman. Nah, ini ya dalamannya sangat kotor teman-teman, kotor sekali. Oke, jangan lupa sealnya kita lepas ya, karena nanti kita akan bersihkan menggunakan bensin. Kita buka juga untuk idel screw-nya. Ini. Untuk sensor TPS tidak perlu dibuka ya.
karena sensor ini tuh sebenarnya riskan. Dia tergeser sedikit atau tidak pas posisi untuk derajatnya, maka akan error pembacaan ke ECU dan ke pompa injeksi. Jadi kalau bisa sih tidak perlu dilepas ya. Kita bersihkan di bagian sini karena di sini hanya mekanisme throttle saja, hanya mekanisme besi penghantar ini nih. Nih. Jadi ini ada besi panjang sub ke sini dan akan digerak. Besi akan menggerakkan sensor yang ada di sini. Seperti itu. Oke. Ini tahapan-tahapannya. Sekarang kita lanjut ke tahap cleaning.